slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow. Bos Honda tak senang lihat Marc Marquez juara di MotoGP Qatar 2025, itu strategi kami dulu. Balapan keempat MotoGP 2025 di sirkuit Lusail, Qatar, menyuguhkan drama dan kejutan, terutama bagi para penggemar Marc Marquez. Pembalap tim Ducati Lenovo itu sukses merebut kemenangan perdananya musim ini lewat strategi yang brilian. Namun di balik kemenangan gemilang tersebut, muncul komentar pedas dari bos Honda yang merasa kesal karena Marquez dianggap menggunakan strategi yang sama seperti saat ia masih membela tim asal Jepang tersebut. Marc Marquez, yang kini berseragam Ducati setelah hengkang dari Repsol Honda pada akhir 2023, tampil luar biasa pada balapan yang digelar Senin kemarin dini hari waktu Indonesia Barat. Meski sempat terlihat kesulitan di awal, Marquez membuktikan bahwa semua itu adalah bagian dari rencananya. Ia sengaja menahan diri, menjaga kondisi ban, dan baru benar-benar tancap gas di 5 lap terakhir. Strategi itu berhasil dengan cemerlang dan membawanya ke podium tertinggi. Di akhir balapan, Marquez mampu menyalip rival-rival tangguh seperti Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, dan Maverick Vinales. Persaingan sengit pun tak terelakkan, namun pengalaman dan perhitungan Marquez membuatnya unggul. Meski Vinales sempat finish di posisi kedua, penalti yang diterimanya membuat posisi tersebut diberikan kepada Bagnaia, sementara Morbidelli melengkapi podium di posisi ketiga. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Marquez karena sirkuit Lusail sebelumnya dianggap sebagai lintasan yang kurang cocok dengan gaya balapnya. Namun, ekspektasi publik dijawab dengan performa brilian. Dalam wawancaranya usai balapan, Marquez menyebut kemenangan ini sangat penting, baik secara mental maupun dalam perburuan gelar. Ini akhir pekan terpenting sejauh ini. Terutama di sirkuit seperti ini, di mana para pesaing saya memperkirakan saya akan kesulitan, kata Marquez, dikutip dari Speedweek. Bagnaia sangat cepat, tapi saya mampu meningkat. Sangat penting juga untuk merebut kembali pimpinan klasemen kejuaraan dunia. Menurut Marquez, kunci dari keberhasilannya adalah menjaga ritme dan tidak tergesa-gesa di awal balapan. Ia menyebut ini sebagai strategi yang sudah dipikirkannya sejak latihan bebas. Kami tahu ban akan menentukan hasil. Jadi saya memilih untuk tetap tenang di awal dan baru menyerang di akhir. Ternyata itu keputusan yang tepat. Namun, kemenangan Marquez tersebut rupanya tak membuat semua pihak senang. Salah satunya adalah bos tim Repsol Honda, Alberto Puig, yang justru memberikan komentar sinis. Dalam sebuah wawancara dengan media Spanyol, Puig menyatakan bahwa strategi yang digunakan Marquez di Qatar adalah taktik yang dulu sering mereka gunakan saat Marquez masih di Honda. Dia, Marquez, memenangkan balapan dengan strategi yang sama seperti yang kami susun bersama bertahun-tahun di Honda. Strategi menahan di awal, baru menyerang di akhir, itu bukan hal baru. Kami sudah melakukan itu sejak 2013, ujar Puig. Ironisnya, dulu saat kami menyarankan itu, dia sering menolak dan lebih memilih tampil agresif sejak awal. Lebih lanjut, Alberto Puig mengungkapkan bahwa dirinya merasa kecewa melihat Marquez sukses besar bersama Ducati, sementara Honda masih berjuang bangkit. Ia menilai Marquez kini memetik hasil dari pengalaman dan strategi yang dibentuk bersama Honda selama 1 dekade. Jujur saja, ini menyakitkan. Kami melihatnya menang dengan pendekatan yang kami bangun bersama selama bertahun-tahun. Tapi sekarang dia melakukannya untuk tim lain. Itu seperti melihat karya kita diambil alih, tegasnya. Setelah awal musim yang sedikit tersendat, Marquez kini perlahan-lahan menunjukkan kualitas sejatinya. Kemenangan di Qatar membuatnya kembali ke puncak klasemen sementara MotoGP 2025 melewati Bagnaia dengan selisih tipis. Konsistensinya dalam beberapa balapan terakhir membuat publik mulai percaya bahwa Marquez masih menjadi salah satu kandidat utama juara dunia. Di sisi lain, adaptasinya dengan Ducati terlihat semakin matang. Meski sempat diragukan karena gaya balapnya yang agresif dianggap kurang cocok dengan karakter Desmosedici, Marquez justru membuktikan sebaliknya. Ia mampu menyesuaikan diri dengan cepat, memanfaatkan kekuatan motor, sekaligus membawa pendekatan taktis yang baru. Saya merasa nyaman dengan tim ini. Mereka mendengarkan saya dan kami bekerja sangat keras. Setiap detail diperhatikan.
Saya tidak bisa meminta yang lebih, ungkap Marquez dalam wawancara terpisah. Sementara itu, Repsol Honda masih belum menemukan performa terbaik mereka musim ini. Dengan belum adanya kemenangan di 4 seri awal, dan para pembalapnya seperti Joan Mir serta Luca Marini kesulitan bersaing di barisan depan, tekanan terhadap manajemen tim kian meningkat. Banyak pihak yang mulai mempertanyakan arah pengembangan motor RC213V. Komentar pedas dari Alberto Puig juga mencerminkan kekecewaan mendalam atas kondisi tim saat ini. Ketika ditanya apakah Honda menyesal telah melepas Marquez, Watanabe menjawab diplomatis. Kami tidak menyesal. Tapi tentu saja, kami ingin membuktikan bahwa Honda bisa menang tanpa Mark. Itu belum terjadi. Tapi kami masih percaya pada proses, ujarnya. Kemenangan Marc Marquez di Qatar tak hanya menjadi kebangkitan bagi sang baby alien, tetapi juga menyulut api rivalitas yang lebih besar antara dirinya dan mantan timnya. Sementara Marquez melesat bersama Ducati, Honda masih mencari jalan untuk kembali ke papan atas. Dengan sisa musim yang masih panjang, balapan MotoGP 2025 dipastikan akan semakin seru. Apakah Marquez akan terus dominan? Ataukah Honda mampu bangkit dan membalikkan keadaan? Satu hal yang pasti, dunia MotoGP kembali diramaikan oleh drama dan kisah menarik yang melibatkan sang legenda hidup dan tim yang pernah membesarkannya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bos Ducati Tardozzi puji kemenangan Marquez, tapi tegaskan jasa Francesco Bagnaia lebih besar dalam suksesnya Desmosedici GP24. Keberhasilan Marc Marquez kembali merebut kemenangan di ajang MotoGP bersama Ducati memang menyita perhatian publik dunia balap. Namun, di balik gemuruh pujian yang mengalir kepada pembalap asal Spanyol itu, muncul pernyataan menarik dari bos Ducati, Davide Tardozzi. Dalam wawancara terbaru, Tardozzi menyampaikan apresiasi terhadap performa Marquez, namun secara tegas menyebut bahwa kemenangan tersebut tidak akan terjadi tanpa kontribusi besar dari Francesco Bagnaia, sang juara dunia 2 kali yang juga pebalap utama Ducati Lenovo Team. Tardozzi mengungkapkan bahwa keberhasilan Desmosedici GP24 sebagai motor yang tangguh musim ini bukanlah hasil dari kemampuan individual Marquez semata. Ia menekankan bahwa pengembangan motor ini adalah hasil kerja keras kolektif tim Ducati, yang dipimpin oleh Bagnaia dalam proses evolusi teknis motor. Bagnaia disebutnya sebagai sosok kunci di balik performa luar biasa Desmosedici GP24 musim ini. Kita harus berterima kasih kepada Bagnaia karena dia adalah sosok yang memimpin proses pengembangan motor ini, ujar Tardozzi kepada media. Semua data, feedback, dan arah pengembangan berasal dari Bagnaia. Tanpa dia, motor ini tidak akan berada di titik seperti sekarang. Dalam balapan terakhir, Marc Marquez menunjukkan taringnya dengan kemenangan yang dramatis setelah bersaing ketat dengan para rivalnya, termasuk Maverick Vinales dan Franco Morbidelli. Performa impresifnya tentu saja kembali menghidupkan hype seputar sang 8 kali juara dunia itu, terutama setelah masa-masa sulit bersama Honda dalam beberapa musim terakhir. Namun bagi Tardozzi, kemenangan itu bukan semata-mata bukti bahwa Marquez adalah pembalap terbaik saat ini. Ia mengakui bahwa Marquez masih sangat kompetitif, tetapi menegaskan bahwa performa cemerlang Marquez juga didukung oleh motor yang telah disempurnakan melalui masukan dan dedikasi Bagnaia selama 2 musim terakhir. Marc adalah pembalap luar biasa, itu tak perlu dipertanyakan, lanjut Tardozzi. Namun, kita tidak boleh melupakan fakta bahwa motor yang dia gunakan saat ini adalah hasil kerja keras tim teknis Ducati, dan terutama Bagnaia sebagai ujung tombaknya. Menurut Tardozzi, sejak awal musim 2023, Bagnaia telah aktif memberikan masukan mendalam tentang aspek aerodinamika, elektronik, dan karakter mesin Desmosedici. Masukannya dianggap sangat berharga dalam menyempurnakan motor untuk menghadapi musim 2024, dan kini menjadi landasan utama yang memungkinkan pembalap-pembalap Ducati, termasuk Marquez, tampil konsisten dan kompetitif. Francesco Bagnaia sendiri mungkin belum menunjukkan dominasi seperti musim lalu, namun kontribusinya tidak terbantahkan dalam dinamika teknis tim. Tardozzi menyebut bahwa Bagnaia bukan hanya pembalap cepat di lintasan, tapi juga seorang pengembang motor yang cerdas dan komunikatif. Bagnaia tahu apa yang dia inginkan dari motor, dan dia tahu bagaimana cara menyampaikannya kepada insinyur, ujar Tardozzi. Dia bukan hanya pembalap, tapi juga pemimpin dalam tim.
Ducati memang dikenal sebagai salah satu pabrikan paling inovatif di MotoGP dalam beberapa tahun terakhir, dan Bagnaia disebut sebagai salah satu aktor utama di balik kemajuan teknologi tersebut. Kolaborasinya dengan para teknisi Ducati seperti Gigi Dall'Igna disebut sangat erat dan produktif. Banyak perubahan pada setup motor, termasuk sistem aerodinamika baru dan kontrol traksi, dikembangkan berdasarkan input dari Bagnaia. Kalau kita lihat motor GP24, itu adalah motor yang sangat presisi dan responsif. Tapi itu tidak muncul begitu saja. Butuh proses panjang, dan Bagnaia berada di garis depan dalam setiap diskusi dan eksperimen. Pernyataan Tardozzi ini pun sempat menimbulkan spekulasi soal potensi rivalitas internal antara Bagnaia dan Marquez di tubuh Ducati. Namun Tardozzi buru-buru menepis isu tersebut. Ia menegaskan bahwa tidak ada konflik personal antara dua pembalap itu, dan bahwa Marquez sendiri sangat menghargai kontribusi Pecco terhadap motor yang ia gunakan. Mar sangat profesional. Dia tahu motor ini bukan hasil kerja satu malam, dan dia pun sangat menghormati apa yang sudah dilakukan Bagnaia. Tidak ada friksi. Justru sebaliknya, ada rasa saling menghargai. Namun begitu, Tardozzi juga tidak menampik bahwa kompetisi di antara keduanya pasti akan makin panas seiring berjalannya musim. Dengan performa Marquez yang kian meningkat dan ambisi Bagnaia untuk mempertahankan gelar, perebutan titel musim ini bisa menjadi salah satu yang paling seru dalam sejarah MotoGP. Menutup pernyataannya, Tardozzi menekankan bahwa kekuatan Ducati bukan hanya karena memiliki pembalap cepat seperti Marquez atau Bagnaia, tetapi karena mereka mampu menciptakan sinergi antara kecepatan, teknologi, dan strategi. Kami beruntung memiliki dua pembalap yang sangat kuat. Tapi yang lebih penting, kami punya fondasi yang kuat. Dan fondasi itu, sebagian besar dibangun oleh Bagnaia, tutupnya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez tak sangka menang di MotoGP Qatar 2025, ini bukanlah trek favorit saya. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, mencetak kejutan besar dalam gelaran MotoGP Qatar 2025 setelah berhasil meraih kemenangan pada balapan utama yang digelar di sirkuit Losail, Doha, Qatar, Senin, 14 April 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini bukan hanya menjadi yang kedua kalinya bagi Marquez di sirkuit tersebut sejak promosi ke kelas MotoGP pada 2013, tetapi juga menjadi salah satu pencapaian paling berkesan dalam karirnya. Pasalnya, Marquez sendiri mengakui bahwa Losail bukanlah trek yang cocok dengan gaya balapnya. Jujur, saya masih tidak menyangka bisa menang di sini. Ini bukanlah sirkuit favorit saya, ujar Marquez dalam sesi wawancara usai balapan. Tapi saya dan tim bekerja keras sepanjang akhir pekan. Kami menemukan ritme yang pas, terutama di tikungan-tikungan cepat yang selama ini menjadi titik lemah saya di sirkuit ini. Sirkuit Losail memang dikenal sebagai salah satu sirkuit yang cukup menantang bagi para pembalap. Selain karena karakteristiknya yang terdiri dari trek lurus panjang dan tikungan-tikungan cepat, balapan yang digelar malam hari pun sering menyulitkan para rider dalam hal visibilitas dan kontrol ban. Marquez sendiri hanya pernah satu kali menang di Losail sebelumnya, yakni pada musim 2014, satu-satunya kemenangan yang ia raih di Qatar sebelum musim ini. Karena itu, tidak heran jika Marquez datang ke Qatar dengan ekspektasi yang rendah. Saya tahu ini akan menjadi balapan yang sulit. Francesco, Bagnaia, Alex, Marquez, dan Di Giannantonio semuanya sangat cepat di sini. Saya hanya mencoba untuk tetap fokus dan menjaga konsistensi, lanjutnya. Marquez memulai balapan dari barisan terdepan setelah mencatatkan waktu yang kompetitif di sesi kualifikasi. Berbekal posisi start yang menguntungkan dan pemilihan ban yang tepat, pembalap berjuluk The Baby Alien itu langsung tancap gas sejak lap pertama. Ia terlibat duel sengit dengan Bagnaia dan Maverick Vinales di awal lomba, namun secara perlahan mampu menciptakan jarak dan mempertahankan keunggulan hingga garis finish. Kemenangan Marquez di Losail bukan hanya hasil dari keberuntungan semata. Pembalap asal Cervera, Spanyol ini mengakui bahwa strategi tim Ducati memainkan peran besar dalam kesuksesannya. Kami mengatur segalanya dengan sempurna, mulai dari pengaturan motor hingga pilihan ban. Saya juga mengubah beberapa pendekatan saat memasuki tikungan-tikungan cepat yang sebelumnya selalu membuat saya kehilangan waktu, jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa kerja keras tim selama sesi latihan bebas dan sprint race menjadi kunci keberhasilannya. Saya belajar dari setiap lap. Di sprint race kemarin, saya menyadari di mana saya lemah dan tim langsung memberikan solusi. Itu yang membuat perbedaan di balapan utama, ujar Marquez yang juga memenangkan sprint race sehari sebelumnya. Dengan kemenangan penuh di Qatar, Marquez mengamankan tambahan 37 poin, 12 dari sprint race dan 25 dari balapan utama. Kini, ia bertengger kokoh di puncak klasemen sementara pembalap MotoGP 2025 dengan total 123 poin. Ia unggul 17 poin dari adik kandungnya, Alex Marquez, Gresini Ducati, yang harus puas finish di posisi ke-6 di Losail. Sementara itu, Francesco Bagnaia masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 97 poin, usai menyelesaikan balapan di Qatar di posisi keempat. Performa konsisten Marc Marquez di 4 seri awal musim 2025 membuat banyak pengamat mulai menilai bahwa dirinya telah kembali ke performa terbaik, bahkan setelah masa-masa cedera yang sempat menghantui beberapa musim terakhir. Transisinya dari Gresini ke tim pabrikan Ducati Lenovo juga terbukti sebagai langkah tepat dalam membangkitkan kembali dominasi sang juara dunia 8 kali tersebut. Setelah kemenangan impresif di Qatar, tantangan berikutnya bagi Marquez akan berlangsung di kandangnya sendiri, MotoGP Spanyol 2025 yang digelar di sirkuit Jerez, pada 25 hingga 27 April mendatang. Trek ini dikenal sebagai salah satu sirkuit favorit Marquez, dengan catatan kemenangan yang cukup impresif di masa lalu. Jerez selalu spesial untuk saya. Tapi musim ini kompetisinya sangat ketat. Semua pembalap top dalam kondisi sangat bagus. Saya tidak boleh terlena dengan kemenangan ini, ungkapnya. Meski begitu, banyak pihak meyakini bahwa kemenangan di Losail bisa menjadi titik balik penting bagi Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Semangat juang yang tak pernah padam, dipadu dengan motor Desmosedici GP25 yang kompetitif, menjadikan Marquez sebagai salah satu kandidat terkuat juara dunia MotoGP 2025. Kemenangan Marc Marquez di MotoGP Qatar 2025 menjadi bukti bahwa kerja keras, strategi tepat, dan kematangan pengalaman bisa mengalahkan segala keterbatasan. Di sirkuit yang bukan favoritnya, melawan para rival tangguh, Marquez justru menunjukkan bahwa dirinya belum habis, bahkan mungkin sedang berada di jalur menuju kejayaan baru. Apakah kemenangan ini menjadi awal dari dominasi baru Marquez di era Ducati? Ataukah persaingan akan semakin memanas di Jerez nanti? Satu hal yang pasti, musim MotoGP 2025 semakin seru untuk disaksikan. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez makin sempurna, raih podium tertinggi di MotoGP Qatar 2025, hapus kutukan buruk. Pembalap legendaris MotoGP, Marc Marquez, kembali menunjukkan kelasnya di pentas balap dunia. Dalam seri MotoGP Qatar 2025 yang digelar di sirkuit internasional Losail pada Senin dini hari WIB, Marquez tampil luar biasa dan sukses meraih kemenangan gemilang setelah melewati 22 lap dengan penuh determinasi dan presisi. Kemenangan ini tak hanya memperpanjang rekor impresif Marquez musim ini, tetapi juga menghapus catatan buruknya di Qatar yang selama beberapa musim terakhir selalu menjadi kutukan bagi sang juara dunia 8 kali tersebut. Dengan hasil ini, Marquez kian mantap bertengger di puncak klasemen sementara MotoGP 2025 dengan torehan 123 poin. Start sempurna, tekanan konsisten. Balapan dimulai dengan atmosfer yang menegangkan, mengingat sirkuit Losail dikenal sebagai salah satu sirkuit yang penuh tantangan. Marquez yang start dari posisi keempat langsung menunjukkan agresivitas khasnya. Meski sempat mendapat tekanan dari pembalap lain, termasuk insiden kecil dengan sang adik Alex Marquez di lap pertama, Marc tetap mampu mempertahankan ritme balapnya. Insiden tersebut sempat membuat Marquez kehilangan sedikit waktu dan posisi, namun pengalaman dan mental juaranya membantunya untuk tetap fokus dan tenang. Sedikit demi sedikit, ia memperbaiki posisinya hingga akhirnya memimpin balapan pada lap ke-15. Saya tahu balapan di Qatar tidak akan mudah. Tapi motor bekerja sempurna hari ini. Momen tersenggol itu membuat saya lebih fokus lagi.
Saya tidak ingin kehilangan momentum, ujar Marquez usai balapan. Vinales dan Bagnaia mengancam, Marquez tak terbendung. Di posisi kedua, Maverick Vinales tampil konsisten sejak awal lomba. Pembalap tim satelit KTM ini memberikan tekanan besar di paruh akhir balapan, namun tak cukup untuk mengejar kecepatan Marc Marquez yang berada di depan. Vinales akhirnya harus puas finish di posisi kedua. Sementara itu, juara dunia 2 kali, Francesco Bagnaia, juga patut mendapat pujian. Memulai balapan dari posisi ke-10, Bagnaia langsung merangsek ke posisi 7 hanya dalam satu lap pertama. Aksi overtaking berani dan bersih terus ditunjukkannya hingga akhirnya mampu naik podium ketiga. Hasil ini cukup untuk mempertahankan posisinya di peringkat ketiga klasemen dengan 93 poin. Saya tahu akan sulit mengejar Marc hari ini. Tapi ini adalah hasil yang bagus setelah start dari belakang, ungkap Bagnaia. Alex Marquez gagal konsisten, terjerat kontroversi. Nasib berbeda dialami Alex Marquez. Pembalap Gresini Racing ini mengawali balapan dengan baik, bahkan sempat berada di posisi 5 besar. Namun, insiden dengan sang kakak di lap pertama tampaknya memengaruhi performanya. Tak berhenti di situ, di lap ketiga Alex juga bersenggolan dengan Fabio Di Giannantonio dari tim Pertamina VR46 Racing, yang membuat keduanya kehilangan banyak waktu. Seiring jalannya balapan, Alex tampak kesulitan menemukan kembali ritmenya. Ia beberapa kali melebar di tikungan dan terlihat frustrasi di atas motornya. Hasilnya, ia harus puas finish di posisi ke-7. Catatan ini menjadi penurunan mengingat performa apiknya dalam beberapa seri sebelumnya. Ini bukan hari saya. Saya meminta maaf kepada Fabio dan juga kepada Marc atas insiden di lap pertama. Kami semua ingin tampil maksimal, tapi kadang situasi tak bisa dikendalikan, kata Alex dengan nada kecewa. Hapus kutukan Qatar, momentum juara Marquez. Kemenangan di Qatar ini terasa spesial bagi Marc Marquez. Sejak kembali dari cedera panjang dan bergabung dengan Ducati Lenovo, banyak pihak meragukan apakah ia masih bisa menandingi dominasi para pembalap muda. Namun dengan hasil impresif ini, Marquez membungkam semua keraguan. Tak hanya itu, ia juga mencatatkan kemenangan perdananya di Qatar setelah sekian lama gagal tampil dominan di sirkuit ini. Dalam 5 musim terakhir, Marquez kerap mengalami nasib kurang baik di Losail, mulai dari insiden teknis, kecelakaan, hingga strategi yang tak berjalan mulus. Kini, segalanya tampak berbeda. Motor Ducati yang tangguh berpadu sempurna dengan gaya balap agresif dan pengalaman Marquez. Qatar selalu jadi tantangan buat saya. Tapi kali ini saya merasa semuanya bekerja sesuai rencana. Ini momentum penting buat saya dan tim, ujar Marquez dengan senyum puas. Klasemen sementara, Marquez semakin kokoh. Dengan kemenangan ini, Marc Marquez semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP 2025 dengan 123 poin. Alex Marquez masih bertahan di posisi kedua dengan 105 poin, meski hasil buruk di Qatar bisa jadi awal penurunan jika tidak segera bangkit. Sementara Bagnaia terus menguntit di tempat ketiga dengan 93 poin, menjaga asa mempertahankan gelar. Musim 2025 masih panjang, tapi kemenangan di Qatar bisa menjadi sinyal bahwa Marc Marquez telah menemukan kembali performa terbaiknya. Dengan motor Ducati yang kini lebih cocok dengan gaya balapnya, serta pengalaman bertahun-tahun sebagai juara, Marquez tampaknya siap merebut kembali mahkota yang sempat hilang. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Pembalap asal Ducati, Marc Marquez, berhasil tampil dominan setelah berhasil meraih kemenangannya pada sesi sprint race MotoGP Qatar 2025, yang digelar di sirkuit Lusail, pada Minggu dini hari. Marc Marquez kembali menunjukkan kelasnya dengan meraih kemenangannya setelah sempat mengalami kendala pada MotoGP Amerika minggu lalu. Pembalap yang berjuluk Baby Alien, juga berhasil mengungguli adeknya, Alex Marquez di urutan kedua serta Franco Morbidelli di urutan ketiga. Sementara di sisi lain, rekan setimnya, Francesco Bagnaia harus puas mengakhiri sesi ini dengan berada di urutan ke-8. Sejak bendera start dikibarkan, Marc Marquez melaju cepat dengan ditempel ketat oleh adiknya, Alex Marquez yang membela tim Gresini Racing.
Sementara itu, Fabio Quartararo sebagai andalan Monster Energy Yamaha masih mampu mempertahankan posisi ketiganya. Pada putaran kedua, Alex sempat menyusul Marquez di main straight sirkuit Lusail, tetapi momen itu tidak bertahan lama. Di sisi lain, Francesco Bagnaia naik 2 set trip usai start dari posisi ke-11 pada sprint race ini. Tetapi Bagnaia masih juga dibuat kesulitan untuk bisa melewati Fabio Di Giannantonio dari tim Enduro VR46 Racing Team. Sementara itu, Quartararo juga kehilangan posisinya usai disusul oleh Franco Morbidelli yang menggeser ke urutan ketiga. Bahkan, Bagnaia juga kembali kehilangan posisinya dengan berada di urutan ke-12 usai dilewati Jorge Martin, dari tim Aprilia. Memasuki lap keempat, Marquez mulai menciptakan gap dengan adeknya, Alex Marquez sebesar 0,213 detik. Di sisi lain, juga terdapat duel menarik yang tersaji antara Aldeguer dan Pedro Acosta dari Red Bull KTM untuk memperebutkan posisi ketujuh. 1 lap berselang, Marquez kembali memperlebar jarak dengan rival terdekatnya menjadi 0,438 detik. Menuju 5 putaran terakhir, Bagnaia masih kesulitan untuk bisa menembus posisi 10 besar. Murid kebanggaan Valentino Rossi tersebut tertahan di urutan ke-11 sejak menyalip Martin di tikungan 1. Menginjak lap ke-8, Bagnaia akhirnya masuk posisi 10 besar usai melewati Zarco di lintasan lurus Lusail. Sementara itu, Marquez berhasil mencatatkan gap sebesar 1,266 detik dan membuatnya sulit untuk dikejar oleh rival-rivalnya. Menuju 1 putaran terakhir, Bagnaia kembali memperbaiki posisinya di urutan ke-9 setelah menyalip Acosta. Tepat di tikungan 13, akhirnya Bagnaia membuktikan dirinya untuk merebut posisi ke-8 dari Vinales. Memasuki lap terakhir, Marquez kian jauh dari pandangan rival-rivalnya dengan unggul 1,614 detik atas Alex dan sulit untuk dikejar. Hingga bendera finish terlihat di berkibar, akhirnya Marquez masih berada di depan, serta bisa meraih kemenangannya di posisi pertama, disusul oleh adeknya, Alex Marquez di posisi kedua, serta di posisi ketiga diraih Franco Morbidelli. Kemenangan Marc Marquez ini menjadikan balapan semakin menarik, karena sebelumnya Marquez sempat tidak optimis bisa meraih hasil maksimal di sirkuit Lusail ini. Karena menurutnya ini merupakan lintasan kesukaan Bagnaia, tetapi Francesco Bagnaia mengalami kesulitan pada sprint race kali ini. Dengan jadwal balapan utama yang masih menanti, para penggemar MotoGP pasti sudah tak sabar melihat aksi selanjutnya. Satu hal yang pasti, musim MotoGP 2025 baru saja dimulai tetapi atmosfer sudah terasa memanas.